Hari ini aku lagi pengen me time. Untuk me time aku baca buku, setelah itu aku dengerin lagu sambil menyanyi. Setelah menyanyi aku juga main game. Habis main game aku lagi mau maskeran kayak di klinik kecantikan. Tapi aku maunya di rumah aja, jadi aku beli maskernya aja. Di sini aku ada masker Airin, ada varian charcoal, green tea, dan vitamin C. Masker ini sudah halal dan sudah ada BPOM-nya. Hari ini aku pakai varian charcoal. Aku campur 3 sendok masker dengan 6 sendok air dingin. Aku aduk maskernya sampai membentuk pasta yang halus dan kental. Aku mengaplikasikan masker charcoal ke mukaku dengan rata dan agak tebal. Masker yang aku gunakan mengandung charcoal yang bagus banget untuk mencerahkan, melembabkan, dan mengurangi minyak berlebih. Setelah kita ratakan, tunggu 15 menit. Sambil menunggu 15 menit, aku nonton TV dulu. Setelah nonton TV, yeay, udah 15 menit. Bagian ini paling enak. Aku suka banget part ini. Setelah aku peel maskernya, kan bisa lihat mukaku jadi lebih cerah. Ini dia hasilnya, bagus banget kan kayak di klinik kecantikan. Selamat mencoba! Bikin es krim goreng Flaming Hot Cheetos, cek. Ini mesin hadiah dari siapa ya? Hari ini aku akan bikin es krim goreng dengan snack favorit aku, yaitu Flaming Hot Cheetos. Rasanya asin, asam, pedas, dan gurih. Pertama, nyalakan mesinnya. Setelah beberapa detik, permukaan mesin ini akan menjadi dingin sekali. Setelah dingin, masukkan Flaming Hot Cheetos-nya. Dan tuang heavy cream yang sudah dilarutkan bersama susu dan gula pasir. Setelah itu, kita harus cepat-cepat campur Flaming Hot Cheetos-nya dengan larutan heavy cream-nya. Potong-potong Cheetos dengan sedilnya. Larutan heavy cream-nya akan berubah warna menjadi merah muda karena Flaming Hot Cheetos-nya. Cantik banget kan warnanya? Setelah itu ratakan ke samping agar tipis. Siapkan wadah dan mulai roll ice cream-nya agar menjadi ice cream rolls atau ice cream goreng. Es krim goreng Flaming Hot Cheetos menjadi. Karena Flaming Hot Cheetos mengandung jagung, rasa es krimnya seperti susu dicampur cereal Honey Star dengan sedikit rasa pedas. Terima kasih untuk yang sudah memberikan hadiah ini. Aku suka banget. Selamat mencoba. Boba 300 juta, cek. Hari ini aku mau jualan boba. Jadi aku langsung masak boba dengan gula merah untuk aku jual. Dan aku bikin banner untuk tokoku, namanya Siskako Boba. Aku tuang bobanya ke mangkok dan aku duduk menunggu. Mari kita jualan. Setelah menunggu tidak ada yang datang sama sekali. Hingga akhirnya tiba-tiba ada yang datang. Wow, pelanggan pertamaku, yaitu adikku. Dia kelihatan tertarik sekali. Aku jelaskan ke dia 1 gelas harganya 100 juta. Dia pun naik untuk mengambil uang. Dan dia memesan 1 gelas boba. Dia memberikan aku 100 juta. Aku pun membuat bobanya. Aku beri 2 sendok makan boba untuk 1 gelas. Namun dia tak puas dan ingin ekstra boba. Aku bilang 1 sendok makan ekstra boba 20 juta. Dia bilang dia mau 5 sendok. Akhirnya dia beri aku 100 juta lagi. Aku tambahkan 5 sendok boba ke gelasnya. Namun dia tetap tak puas dan ingin 5 sendok makan ekstra boba lagi. Dia bayar aku 100 juta lagi. Aku pun menambahkan 5 sendok boba lagi untuk dia. Akhirnya dia senang dan puas sekali. Aku tuang es batu dan juga susu. Pelangganku senang sekali. Aku jadi kasihan sama dia dan aku kasih dia emas yang bisa dimakan. Aku taruh di atas bobanya. Selamat mencoba. Hari ini aku mau bikin truffle uni ikura pasta. Aku pakai uni Akiyama Bavungeta dari Jepang dan juga ikura. Ikura adalah telur ikan salmon. Pertama, rebus angel hair pasta hingga al dente. Panaskan krim, tambahkan truffle paste, garam, dan lada. Agar tidak merusak cita rasa truffle-nya, kita tidak tambahkan bumbu lain. Campur pasta dengan truffle cream sauce-nya. Setelah tercampur, hidangkan di piring dan tambahkan uninya. Uni Akiyama Bavungeta ini warnanya cantik sekali. Setelah itu, tambahkan ikura di sampingnya. Terakhir kita akan slice truffle-nya dengan truffle slicer. Ketika diiris, wangi truffle-nya sangat kuat dan harum sekali. Sekarang mari kita coba. Campuran truffle cream sauce dengan uni dan ikura cocok banget. Ini salah satu hidangan favoritku. Terakhir agar sehat aku mau minum jus. Aku pakai blender Mito. Aku blender semangka. Nyalakan blendernya dan blender hingga halus. Jusnya pun jadi. Gampang banget kan? Selamat mencoba. Nugget dan caviar 35 juta, cek. Hari ini aku borong 400 pak crispy chicken nugget langsung dari pabrik Kenzler. Harganya 20 juta. Nugget Kenzler crispy chicken nuggetnya banyak sekali. Hingga meja di rumahku penuh dengan Kenzler crispy chicken nugget. Aku mau makan dengan 10 kaleng caviar dari Prancis seharga 15 juta. Aku excited banget untuk cobain Kenzler crispy chicken nugget dengan caviar. Pertama aku goreng 50 pak Kenzler crispy chicken nugget. Goreng dengan minyak hingga golden brown. Setelah itu aku susun rapi nuggetnya. Aku bentuk jadi piramida agar lebih cantik. Wow, bagus banget kan? Sekarang mari kita siapkan kaviarnya. Aku pakai sendok yang terbuat dari mutiara untuk mengambil kaviarnya, agar tidak merusak cita rasa dari kaviar tersebut. Susun rapi di atas nuggetnya. Wow, katanya enak sekali. Aku excited banget. Kira-kira rasanya gimana ya? Pasti enak banget. Pastikan semua nuggetnya dapat kaviarnya. Wow, seperti kurang, jadi aku tambahin lagi. Tuang kaviar yang banyak. Rasa Kenzler crispy chicken nugget yang nikmat dicampur kaviar dari Prancis pas sekali. Aku suka sekali Kenzler crispy chicken nugget. Selamat mencoba. Masak mie tek-tek, cek. Hari ini aku mau masakin adikku mie tek-tek ala Korea. Pertama aku siapkan tteokbokkinya.
Ini tteokbokki instan dari Mujige. Adikku yang membantuku saat masak. Aku senang sekali. Rebus tteokbokki hingga kenyal selama 3 menit dengan air 16 sendok makan. Aku tambahkan sayur dan juga mie yang sudah matang. Aku juga tambahkan telur rebus. Setelah itu aku juga mau tambahkan daging. Aku pakai daging wagyu. Beri garam dan lada ke dagingnya. Dan masak dagingnya sesuai kematangan yang kalian inginkan. Potong-potong dagingnya dan masukkan ke tteokbokki kita. Masukkan saus gochujang dari tteokbokki Mujige-nya dan masak hingga mental. Tteokbokkinya pun jadi. Aku hias dengan telur rebus yang aku potong jadi 2. Mari kita coba. Tteokbokkinya kenyal sekali. Aku dan adikku excited banget buat cobain. Pertama aku suapkan adikku. Adikku suka banget. Paduan tteokbokki kenyal dengan saus gochujang yang sedikit pedas dan manis. Cocok sekali dengan topping daging dan telur. Selamat mencoba. Masak di kamar cek. Hari ini aku memasak pakai rice cooker Mito dan juga oven Mito. Ini pas banget buat ditaruh di kamar. Pertama aku masak nasinya dulu. Aku tuang air ke beras yang sudah aku cuci. Nasinya pun jadi. Untuk bahan-bahannya aku pakai yang simple aja. Tuang nasi ke wadah dan aku tambahkan kimchi. Untuk proteinnya aku pakai tuna kaleng. Ini tuna pedas mayonnaise. Cocok sekali dimakan dengan nasi. Ratakan ke seluruh permukaan nasi dan kimchinya. Aku tambahkan keju mozzarella agar lebih nikmat. Oven di oven Mito dan jadi deh. Resep ini cocok sekali untuk dimasak di kamar. Karena bahan-bahannya simple sekali dan rasanya enak. Pas banget untuk lapar malam. Kejunya lumer banget. Selamat mencoba. Selamat Hari Susu Sedunia. Kali ini aku borong susu favoritku. Ini susu favoritku Kin Fresh Milk. Kalian tahu gak sih Kin Fresh Milk berasal dari susu sapi A2 yang mengandung 100% protein A2. Protein A2 yang lebih mudah dicerna dan menyerap semua manfaat dari susu. Susu Kin berasal dari peternakan sapi eksklusif yang semua sapinya sudah diseleksi hanya sapi A2. Mari kita coba. Rasanya fresh dan creamy. Tidak bikin enak sama sekali. Karena mengandung 100% protein A2 yang sama seperti ASI. Aku suka sekali susu Kin. Yang membedakan susu sapi A2 dengan susu biasa bisa lihat dari kemasannya. Cari yang ada tulisan A2 Cows. Selamat mencoba. Ini adalah Dry Age A5 Kagoshima Wagyu BMS 12. Julukannya Miracle Wagyu karena BMS-nya 12. Aku akan masak dengan hati angsa. Aku beli wagyunya 1,2 kilo dan harganya 6.500.000. Aku akan masak wagyu don dengan daging ini. Pertama, kita kasih lada garam dan kita masak dengan fatnya sendiri hingga warnanya cantik seperti ini. Pastikan kita sear dagingnya hingga ada crust seperti ini. Next, aku masak hati angsanya. Tidak perlu minyak karena sudah berlemak sekali. Sekarang kita plating yuk. Aku slice dagingnya dan aku kasih telur onsen yang aku sudah buat sebelumnya. Tinggal kita topping dengan daun bawang iris dan hati angsanya. Wagyu don pun jadi. Daging dry age A5 Kagoshima Wagyu BMS 12 yang berlemak dicampur nasi enak banget. Aku juga tambahin yakiniku sauce. Selamat mencoba. Es krim bebek packing cek. Hidangan bebek packing berasal dari China. Pertama, siapkan bebek packing. Iris kulit crispy-nya. Mari kita iris. Setelah diiris, kumpulkan yang banyak. Dan siapkan 2 paha bebek juga. Kita akan blender pahanya dan kulitnya. Tambah juga dagingnya. Aku pakai chopper Mito Chiba. Tuang air panas dan blender hingga halus. Setelah halus, saring. Kita akan mendapatkan ekstrak bebek packing. Warnanya putih seperti ini. Campurkan bubuk es krim dan mixer dengan mixer Mito selama 10 menit. Setelah itu, masukkan ke mesin es krim dan tunggu selama 25 menit. Bebek packing adalah salah satu hidangan favorit aku. Kita excited banget untuk cobain es krim bebek packing. Kira-kira rasanya bagaimana ya? Agar lebih terasa, vibes bebek packingnya kita hias dengan kulit dan timun. Mari kita coba. Rasanya unik sekali. Berasa rasa kulit bebek garing yang gurih. Kita juga hidangkan dengan pancake bebek packing dan saus khas bebek packing. Ini cara unik makan bebek packing. Selamat mencoba. Bikin es krim BTS milkshake. Aku tidak beli terlalu banyak agar semua army kebagian. Aku beli secukupnya untuk aku bagikan ke teman-teman armiku. Untuk membuat ekstrak BTS milk, pertama kita blender nugget dan kentang gorengnya. Dan juga masukkan Coca-Colanya. Mari kita blender. Setelah ini kita akan masukkan bumbu spesialnya juga. Kita penasaran sekali rasanya bagaimana. Setelah sudah halus, kita akan siapkan adonan es krimnya. Siapkan bubuk es krim, mixer dengan air es selama 20 menit. Saring ekstrak BTS milknya dengan saringan. Tuang ke adonan es krimnya, setelah itu bagi 2. Karena kita mau bikin 2 rasa. Pertama, rasa saus Cajun. Tuang sausnya dan campur. Kedua, rasa saus cabai manis. Agar cantik aku kasih pewarna makanan. Untuk saus Cajun warna ungu. Untuk saus cabai manis warna kuning. Sekarang mari kita taruh di mesin es krimnya. Kita excited banget. Dan es krim BTS milk pun jadi. Warnanya cantik banget. Kuning untuk McDonald dan ungu untuk BTS. Kita juga bikin yang warna mix. Sekarang mari kita coba. Yang rasa saus Cajun rasanya pedas namun ada rasa gurih dari mayonnaise-nya. Yang rasa saus cabai manis seperti ada rasa manis karamelnya, unik sekali. Kita suka banget. Selamat mencoba. Hari ini aku pengen minuman coklat.
Jadi aku bikin minuman coklatos dengan emas yang bisa dimakan. Pertama aku siapkan coklatos gelas, dan aku siapkan whipped cream instan. Campur dengan air es dan aku mixer hingga seperti ini. Sekarang aku mau bikin coklatosnya. Aku pakai es dan 2 bungkus coklatos. Aku tuang semuanya ke dalam blender dan aku beri air es. Mari kita blender. Setelah itu aku siapkan gelas dan selai coklat. Aku oleskan ke gelasnya dan aku tuang coklatosnya ke dalamnya. Aku beri whipped cream yang banyak dan aku kasih wafer di atasnya. Agar cantik aku hias dengan emas yang bisa dimakan. Wow, cantik banget. Aku suka banget karena pakai coklatos jadi nyoklat banget. Aku sebut ini Godzilla Tos karena gede banget. Selamat mencoba.